Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang mini riset kami yang berjudul Analisis Potensi Cryptocurrency sebagai alat tukar di masa yang akan datang. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 4 orang, saya sendiri Noval, dan teman saya Bagus, Wahyu, dan Fahriansah. Latar belakang. Pada zaman sekarang, sudah banyak instrumen-instrumen investasi, seperti saham, obligasi, emas, properti, dan yang terbaru adalah cryptocurrency, atau mata uang kripto. Cryptocurrency adalah uang virtual atau uang digital yang berada di dunia maya yang tidak memiliki benda konkretnya. Berbeda dengan uang konvensional seperti rupiah, dolar, atau yang lainnya. Menurut Althusser, pendahulu kita sudah melakukan beberapa kali perubahan bentuk mata uang, mulai dari emas yang menggantikan sistem barter, yang kemudian digantikan dengan uang kertas. Maka, tak menutup kemungkinan jika mata uang digital seperti cryptocurrency akan menggantikan uang kertas sebagai alat transaksi di masa yang akan datang. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi cryptocurrency sebagai alat tukar mata uang di masa yang akan datang. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi rujukan, sumber informasi, dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan untuk meningkatkan kualitas penelitian. Yang kedua, bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang potensi cryptocurrency sebagai pengganti alat tukar mata uang untuk masa yang akan datang. Yang ketiga, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang potensi cryptocurrency sebagai pengganti alat tukar mata uang untuk masa yang akan datang. Selanjutnya, metode penelitian. Pada pendekatan penelitian, kami menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan cara mengkaji peluang cryptocurrency di Indonesia yang nantinya akan digunakan sebagai alat tukar di masa yang akan datang. Hasil penelitian diperoleh dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana potensi cryptocurrency sebagai alat tukar di masa yang akan datang. Pada teknik pengumpulan data, kami menggunakan data sekunder yang bersifat publik, yaitu dari berita, abstrak, dan hasil penelitian orang lain. Pada teknik analisis data, kami menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan semua sumber data dari berita, abstrak maupun hasil penelitian orang lain, lalu dibuat klasifikasi terhadap data yang sudah dikumpulkan agar mudah untuk dianalisis. Selanjutnya, metode penelitian. Pada pendekatan penelitian, kami menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan cara mengkaji peluang cryptocurrency di Indonesia yang nantinya akan digunakan sebagai alat tukar di masa yang akan datang. Hasil penelitian diperoleh dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana potensi cryptocurrency sebagai alat tukar di masa yang akan datang. Pada teknik pengumpulan data, kami menggunakan data sekunder yang bersifat publik, yaitu dari berita, abstrak, dan hasil penelitian orang lain. Pada teknik analisis data, kami menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan semua sumber data dari berita, abstrak maupun hasil penelitian orang lain, lalu dibuat klasifikasi terhadap data yang sudah dikumpulkan agar mudah untuk dianalisis. Kemudian saya akan melanjutkan pada bab 3, yaitu pembahasan. Yang pertama adalah potensi mata uang kripto sebagai nilai tukar di masa yang akan datang. Cryptocurrency telah dikenal oleh sebagian besar masyarakat global. Pada zaman sekarang ini, manusia lebih ingin hidup serba praktis dalam beraktivitas atau berpergian. Maka dari itu, aset digital untuk bertransaksi ini sangat memungkinkan untuk lebih berkembang lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Keterkaitan terhadap mata uang kripto umumnya sebagai investasi sebenarnya baru meningkat kencang pasca nilai tukar Bitcoin melonjak. Di lain sisi, altcoin atau mata uang kripto non-Bitcoin terus bermunculan. Jumlahnya masih terpantau terus bertambah seiring terus adanya ICO atau Initial Coin Offering yang dilakukan di berbagai negara termasuk Indonesia. Mendefinisikan kelebihan dan kekurangan Bitcoin pada dasarnya akan mewakili mata uang kripto secara umum. Keunggulan pertama dari Bitcoin adalah sifatnya sebagai mata uang kripto dengan hash rate atau tingkat kompleksitas algoritma kriptografi yang semakin canggih. Kepercayaan publik juga semakin terjamin untuk terhindar dari risiko seperti pemalsuan. Kemudian kekurangan dari Bitcoin adalah sifatnya yang spekulatif atau dalam kaitan dengan nilai. Nilainya ditentukan oleh jumlah orang atau unit bisnis yang menerima Bitcoin.
Jika semakin banyak yang menggunakan, nilainya akan terus meningkat. Sebaliknya, jika semakin sedikit, implikasinya harga jual akan semakin turun. Selain itu, sebagai mata uang kripto, Bitcoin tidak mengenal pembatalan transaksi. Peluang kripto di Indonesia. Di era yang sekarang ini, di zaman cashless society atau transaksi tanpa menggunakan uang tunai, membuat eksistensi uang kertas maupun logam mulia menurun. Cryptocurrency belum ada yang berani untuk digunakan di negara manapun sebagai alat tukar pengganti uang kertas. Di Indonesia, transaksi perdagangan cryptocurrency diatur oleh Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Indonesia. Namun, di sisi lain, OJK dan Bank Indonesia melarang masyarakat untuk menggunakan segala pembayaran melalui cryptocurrency. Terlepas dari banyaknya pro dan kontra dari cryptocurrency, sejumlah bank sentral di seluruh dunia sudah mempelajari yang namanya digital currency. Bank Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan teknologi yang ada pada cryptocurrency yaitu blockchain. Dan sekarang BI sedang mempelajari agar di masa yang akan datang dapat menggunakan teknologi tersebut. Menurut Bank Indonesia, untuk sekarang ini masih jauh untuk diterapkan di Indonesia dan dibutuhkan kajian yang lebih dalam. Penerapan di Indonesia juga harus mempertimbangkan kultur budaya yang ada dan kestabilan sistem keuangan yang ada sebelum menerbitkan digital currency. Mata uang digital bank sentral atau Central Bank Digital Currency untuk penukaran mata uang digital. CBDC adalah sebuah uang yang berbentuk elektronik yang dikeluarkan oleh bank sentral yang menggunakan sistem peer-to-peer. Dalam pengaplikasiannya, CBDC berbeda dengan uang yang beredar saat ini yang mempunyai sifat utama seperti adanya penerbit, bentuk, aksesibilitas, dan mekanisme transfer. Pengembangan CBDC ini merupakan keputusan bank sentral masing-masing dan bank sentral harus mempertimbangkan konsumen maupun efisiensi dalam urusan pembayaran. Dan di sisi lain juga harus mempertimbangkan risiko yang akan ditimbulkan pada sektor ekonomi. Di Indonesia, Bank Indonesia akan membuat digitalisasi ekonomi dan program integrasi yang bersifat nasional. Bank Indonesia juga berencana membuat dan meluncurkan rupiah yang berbentuk digital sebagai alat pembayaran yang resmi dan meluncurkan rupiah digital yang digunakan untuk menghadapi mata uang digital seperti Bitcoin dan koin-koin alternatif lainnya.